Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang desain produk. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, atribut produk. Yang kedua, siklus hidup produk. Yang ketiga, tentang klasifikasi produk. Yang keempat, tentang strategi pengenalan produk baru. Yang kelima, tentang desain merek. Yang keenam, tentang kemasan dan pengemasan. Yang ketujuh, tentang pembuatan label. Dan yang terakhir, tentang pelayanan. Namun, sebelum lebih dalam lagi, kita harus mengetahui dulu pertama, apa itu produk? Di sini saya mengambil dari dua ahli. Yang pertama, menurut Stanton tahun 1996, bahwa produk adalah a product is a set of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price, quality, and brand, plus the service and reputation of the seller. Artinya, suatu produk adalah kumpulan atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Yang kedua, menurut Ciptono tahun 1999, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi daya beli. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, yang mana dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen, baik itu berupa barang ataupun jasa. Kita lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama, tentang atribut produk. Apa itu atribut produk? Menurut Pandi Ciptono, bahwa atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam atribut produk terdapat merek, yaitu nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya. Contohnya, Sunsil, Indomie, Pepsodent. Yang kedua, kemasan. Kemasan ini adalah wadah atau pembungkus produk. Contohnya, kemasan susu, kemasan mie. Yang ketiga, pemberian label. Label memiliki fungsi, salah satunya adalah untuk mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, tentang siklus hidup produk, di mana perencana produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat paling dasar, di mana ini menjelaskan tentang apa yang dibeli oleh konsumen. Tingkat kedua adalah produk aktual atau actual product, di mana perencana produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Yang ketiga, tingkat produk tambahan atau augmented product, di mana perencana harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Produk ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi, contohnya bahan pokok. Yang kedua, produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gayanya, contohnya membeli mobil atau motor. Yang ketiga, tentang strategi pengenalan produk baru, di mana terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu menarik pasar atau market pull. Pandangan ini mengatakan bahwa kita harus membuat apa yang dapat dijual. Yang kedua, mendorong teknologi atau teknologi push, di mana kita harus menjual apa yang dapat dibuat. Yang ketiga, antarfungsional atau interfunctional immature, artinya pengenalan produk baru ini bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Selanjutnya, tentang desain merek. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti. Yang pertama, atribut, karena merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua, manfaat, di mana atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga, nilai, karena merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Dan yang keempat, kepribadian, karena merek juga dapat mencerminkan kepribadian. Selanjutnya, kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk.
Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Selanjutnya, ada pembuatan label. Adanya label ini berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau merek, dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Label juga mungkin mengklasifikasi produk. Selanjutnya, ada tentang pelayanan. Bahwa kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Sekian dan terima kasih.